Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa setiap Jumat sore kita bisa kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, dan terkhusus di sini membahas kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqh karya Profesor Dr. Muhammad Hasan Haitu hafizahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwah fillah hafizakumullah, kita sudah sampai ke pembahasan al-faslus sabi' fi dhahir wal muawwal. Naam, langsung saja kita baca. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. الظاهر هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية. مع احتمال غيره. Zahir itu kata beliau adalah alladzi dalla 'alal ma'na, sesuatu yang menunjukkan kepada makna, alladzi wudi'a lahu, yang diletakkan padanya adalah dhanniyah, ya, ma'ahtimali ghairihi, dan dia mempunyai makna yang lain. Sebagaimana yang pernah kita singgung sebelumnya, bahwasannya alfaz al-waridah fin nusus itu ada 4. Ada nas, ada mushtarak, ada zahir, ada muawwal. Kalau dia mempunyai hanya satu makna saja, maka disebut nas. Sedangkan kalau dia mempunyai lebih dari satu makna, maka itu ada 3 macam. Yang pertama, kalau dia memiliki lebih dari satu makna dan ala sawa, ya, makna A dengan makna B itu derajatnya sama kekuatannya. Tidak ada yang lebih kuat satu di atas yang lain, ala sawa. Maka ini disebut lafaznya sebagai lafaz mushtarak atau mujmal. Ya, makana lahu akthar min ma'na ala jihati tasawi, itu kalau mushtarak atau mujmal. Sebagaimana contoh kemarin adalah al-qur'u atau as'as, ya, dan juga as'as. Nah, kemudian ada lagi kalau dia ma lahu akthar min ma'na. Pertama, yang kedua itu kalau dia punya makna lebih dari satu, tapi makna yang satu lebih kuat daripada makna yang kedua, maka kalau makna yang lebih kuat disebut sebagai zahir, sedangkan makna yang marjuh itu disebut sebagai makna yang muawwal. Maka dikatakan di sini makna zahir itu kalau dia mempunyai lebih dari satu makna, ya, dan dia makna yang rajih, ya, makna yang rajih yang memang diletakkan wudi'a lahu dalalatan dhanniyah, yang memang diletakkan oleh dalil dhanni. Wa qad qaddamna al-farqa bainahu wa bainan nas, dan telah kita jelaskan sebelumnya, ya, di pembahasan an-nas wa al-mujmal wal mubayyan di situ. Wal mujmal awwalul kitab, ya, di pembahasan awalul kitab, ya, di halaman 44. وقد أجمع علماء الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر فيما هو ظاهر فيه فهو أغلب الكلام. Nah, ini kata ulama, ulama telah sepakat
Ya, telah ittifaq bahwasannya wajib mengamalkan teks-teks syar'i itu dengan makna zahirnya dulu. Tak boleh kita beranjak kepada makna muawwal atau makna marjuh kecuali kalau ada qarinah, ada dalil atau indikator yang membuat kita bisa memaknainya selain dengan makna zahir atau makna rajih. Wa huwa aghlabul kalam. Wa ammal muawwal fahuwa mutawaqqifun ala ma'rifati ta'wil. Sedangkan lafaz muawwal itu bergantung dengan pemahaman kita terhadap makna ta'wil. Apa itu takwil? Nah, disebutkan di sini takwil adalah hamlul lafzi zahiri 'ala al-ma'na al-muhtamal al-marjuhu bidalilin. Kita membawa makna zahir kepada makna marjuh. Ya. Nahmilu al-lafza 'ala al-ma'na al-marjuh lakin biqarinah. Jadi kita membawa memahami atau menafsirkan makna itu, makna lafaz tadi dari makna zahir kepada makna marjuh, kepada makna yang muawwal, tetapi bidalil, biqarinah. Jadi sebagaimana di awal, hukum asalnya kita harus memahami teks-teks syar'i yang ada dengan zahirnya dulu. Karena itu rumus pertama. Dan baru kita bisa beralih kepada makna selain makna zahir itu kalau ada qarinah, ada dalil, ada indikator yang harus maknanya itu dipalingkan kepada makna selain zahir. Lalu apa itu muawwal? Nah, itu tadi pengertian takwil. Kalau muawwal adalah huwal lafzul ladzi humila ala ghairi zahirihi. Nah, itu liwujudi dalil. Sedangkan muawwal itu adalah lafaznya itu. Kalau takwil membawa lafaz zahir kepada atau lafaz kepada dari makna rajih kepada makna marjuh. Itu takwil. Nah, kalau muawwal ya objeknya, yaitu lafaznya itu yang dibawa kepada makna selain makna zahir atau dari makna rajih kepada makna marjuh liwujudid dalil. Ya, karena ada dalil yang mengharuskan kita memahaminya dengan makna marjuh dan bukan makna rajih atau zahir. Lalu beliau di sini membawakan contoh. Wadzalika kama warada fil haditsil qudsi ya abdi maridtu falam ta'udni. Kata Allah, wahai hambaku, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Maka ini qala al-abdu laysa fala, ini khata' matba'i. Ya, faqala al-abdu kaifa tamrad kaifa tamradu wa anta rabbul izzah. Bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau adalah rabbul izzah, Rabb yang mulia. Faqala marada abdi fulanun falam ta'udhu walau udtahu lawajadtani indahu. Jadi Allah di sini dalam hadis qudsi ini menafsirkan maksudnya apa? Allah sakit. Maksudnya adalah hambaku sakit tapi engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguk dia, ya, maka engkau akan menemukanku di sisinya. Faqala ta'ala maritu, ya, Allah mengatakan di sini dalam hadis qudsi maritu, ya dulu ala annahu yamrat. Nah, kalimat maritu ini secara zahir mengandung makna bahwasanya Allah sakit. Wah, ada muhal illa anna hadza muhalun fi haqqillahi ta'ala li'annahu sifatu naqsin. Dan ini nggak mungkin. Allah sakit nggak mungkin. Khalik nggak pernah sakit. Makhluk yang sakit. Bismillah. Ini sifat naqs. Ya. Allah suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kurang. Walidzalika tasa'al al-'abd, oleh karena itu makanya seorang hamba tadi bertanya, apa maksudnya engkau sakit ya Rabb? Kaifa tamradu wa anta rabbul izzah? Kenapa? Bagaimana mungkin engkau bisa sakit padahal engkau adalah Rabb, ya, Tuhan semesta alam. Fa'allamahu syari'u ta'wila hadzal zahir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu apa maksudnya kalimat maradtu itu. Ya, jadi makna zahirnya ini
Ini makna zahirnya. Dari kalimat maradtu ini, dari lafaz maradtu ini, makna zahirnya menunjukkan kalau Allah sakit. Tapi ini nggak mungkin. Ya, itu korinahnya nggak mungkin. Dan Allah sendiri yang menjelaskan makna apa maksudnya makna Allah itu maradtu. Ya. Wa annal murad marada abdahu atau abduhu wa nasaba al marad ilaihi li tashrifi abdihil mu'min. Jadi maksudnya Allah sakit itu ada seorang hamba yang sakit tapi tidak dijenguk oleh saudara muslimnya, dan Allah sandarkan sifat marad itu kepada Allah, kepadanya, litashrifi abdihil, karena sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada hambanya yang beriman. Wali itharati ihtimamil mu'min bi akhihil mu'min, dan untuk memberikan pembelajaran, perhatian bahwasannya pentingnya seorang mukmin itu perhatian kepada mukmin yang lain. Ya, jadi kalau ada saudara kita sesama mukmin, sesama Islam itu sakit, maka di antara hakul muslim alal muslim sittun. Hakul mu'min alal muslim sittun. Atau sittah kan gitu. Ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, di antaranya adalah ketika sakit itu dijenguk kan itu. Ya, la siyama in marada, la siyama in marada fayauduhu. Ya, apalagi kalau si saudara kita tadi sakit, maka hendaklah kita jenguk. Wa ala hadza yuqalu kaifa yujadu Allahu 'indal marid. Kemudian nanti timbul pertanyaan lagi. Bagaimana mungkin Allah itu ada? Kan kata Allah, la wajadtani 'indahu. Kalau engkau jenguk saudaramu itu, maka engkau akan menemukanku di sisinya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Allah itu ada di sisi orang yang sakit. Ya. Kaifa yujadu Allahu 'indal marid? Bagaimana mungkin, ya bagaimana Allah itu bisa ada di sisi orang yang sakit? Maksudnya apa? Wa hal yakunu Allahu 'indahu fil mustashfa au fil bait? Apakah maksudnya Allah itu berada di rumah sakit atau di rumah? Au ghairuhuma minal amaki, atau di tempat-tempat yang lain? Wa hal huwa 'inda kulli marid? Apakah Allah itu berada di setiap orang yang sakit? Berdasarkan hadis qudsi tadi, al-jawab, jawabnya adalah annahu kama awwala lana Allahu asyaqqal awwal wa huwa al-marad fa'allamana kaifiyat at-ta'wil as-sahih. Fa'allamana kaifiyat at-ta'wil as-sahih. Fa innana naqulu aw nu'awwilu syaqq ats-tsani wa naqulu lawajadtani 'indahu ay lawajadtu rahmati. Bagaimana tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya maradtu, aku sakit, kata Allah, maksudnya marad di situ adalah hambanya yang sakit kemudian tidak dijenguk oleh saudara yang beriman. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara takwil yang benar. Maka kita takwilkan juga perkataan Allah yang kedua, la wajadtani indahu, itu maksudnya apa? La wajadtu rahmati. Ya, la wajadtu rahmati. Nah, kemudian ini contoh dari musannif, ya. Nah, contoh lain itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala dalam kitabnya Syarah Waraqat. Itu contoh lain yang mana makna marjuh lebih diambil daripada makna zahir atau makna rajih. Itu sebagaimana firman Allah taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu kata Allah. Fa idza qara'ta, jika engkau, kan qara'ta ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan menunjukkan telah berlalu. Jika engkau telah selesai baca Quran, maka fa kan li ta'qib. Fasta'idz billah, maka baru baca ta'awudz, kan gitu. Makna zahirnya kan begitu. Fa idza qara'ta, kan? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jika engkau telah selesai baca Quran, baru ta'awudz. Makna zahirnya kan begitu.
Tapi apakah benar demikian? Ya tidak. Ya, tidak. Karena apa? Karena ada hadis warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idzu qabla al-qiraah. Ya, karena yasta'idzu qabla al-qiraah. Karena ada hadis yang menjadi qarinah bahwasannya makna yang benar itu adalah makna yang marjuh. Artinya baca Quran itu didahului oleh ta'awuz, bukan baca Quran dulu baru ta'awuz. Enggak, jadi ta'awuz dulu baru baca Quran. Nah, tunggu sebentar. Baik, nuwasil. Bismillah. Nah, itu dari contoh yang kedua ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billah. Fa idza qara'ta. Ya, qara'ta itu kan fi'il madhi. Maka yang makna yang benar adalah makna yang marjuh. Karena ada hadis atau qarinah dari Nabi kalau bahwasannya Nabi Muhammad itu membaca ta'awudz dulu baru membaca Al-Qur'an. Nah, wa ala hadza yuqal, ya dari situ kita mana tadi? Sudah ini. Wa dalilu ala wujubi hadza ta'wil huwa istihalatu ihtiwa'il mustashfa au ghairiha 'ala Allah. Dan qarinah wajibnya kita mentakwil makna la wajadtani indahu, kalau kita maknakan secara makna zahir itu nggak bisa, maka kita harus mentakwilnya. Nah, apa dalil takwilnya? Karena kan takwil tadi adalah hamlul lafzi ala al-makna zahir bidalil, kan gitu. Membawa makna zahir kepada makna muawwal, kepada makna marjuh dengan dalil. Nah, dalilnya apa? Karena nggak mungkin, mustahil ya Allah itu ihtiwaul mustasfa, masuk ke mustasfa gitu. Zat Allah itu masuk ke mustasfa, ya, dilingkupi oleh mustasfa. Maka ini mustahil ya, atau yang lainnya ya, atau tempat-tempat yang lain. Jadi tempat tadi yang menaungi Allah, maka ini mustahil kata beliau. Maka harus ditakwil. Wa minhu qauluhu ta'ala wa jaa rabbuka faqad hamalahu al-ulama'u ala maji'i amrillah. Listihalati ma'na al-maji'il haqiqi. Nah, jadi dan kalimat firman Allah Ta'ala wa jaa rabbuka, dan telah datang Tuhanmu atau Rabbmu, itu ulama di sini maksudnya ulama siapa? Ulama Asy'ariyah, ya, ulama Asy'ariyah. Karena memang kita ketahui penulis Dr. Hasan Haito, beliau seorang ulama bermadhab Asy'ari, berakidah Asy'ari. Maka menurut ulama Asy'ariyah, Allah datang itu maksudnya bukan zat Allah yang datang, tapi maksudnya adalah amrullah. Ya, maksudnya adalah amrullah, perintah Allah, ya, atau perkara Allah. Karena nggak mungkin kalau kita maknai al-maji al-haqiqi, ya. Karena tidak mungkin dimaknai Allah itu datang dengan makna sebenarnya, ya, dengan makna sebenarnya. Tapi ini menurut Asy'ari, wa huwa khulu'u makanin minallahi wa ishtighali akhar bihi 'ala Allah.
Ini menurut Asy'ariyah nggak mungkin, ya. Tapi menurut ulama lain, ahlul hadis atau ahlul athar, ya, yaquluna anna al-ma'na huwa al-maji' al-haqiqi lakin bima yunasibullah wal la'iq bihi aw bi sifatin tadiqu bi jalalihi. Kata ulama ahlul hadis, bisa aja, ya, itu Allah itu jaa bil maji al haqiqi, bisa kita maknai sebagai maji al haqiqi, tetapi dengan catatan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa disamakan dengan datangnya makhluk, ya, tidak bisa disamakan dengan datangnya makhluk. Ala kulli hal, ini sudah ma'ruf, ya, sudah ma'ruf masalah seperti ini antara ulama Asy'ariyah dengan ahlu al-hadis, ya, atau ahlul athar. La nutawwil kalam fihi, ya, tidak usah kita berpanjang kalam di sini karena memang sudah sejak dahulu kala sudah terjadi khilaf dalam makna sifat seperti ini. Wa dalilu hadza ta'wil qauluhu ta'ala fi suratin Nahl. Dalilnya, nah, musannif itu kenapa beliau mentakwil, para ulama Asy'ariyah mentakwil makna waja'a rabbuka, itu maksudnya waja'a amru rabbika, itu dengan ayat hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Nah, aw ya'tiya amru rabbik. Wa nadhiru hadza katsirun fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Dan contoh-contoh yang lain itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi kesimpulannya bahwasannya Al-Qur'an atau teks-teks hadis yang ada atau teks-teks syar'i yang ada dimaknai dengan zahir dulu. Nggak boleh kita berpindah dari makna zahir kepada makna muawwal kecuali dengan dalil, ya. Dan tadi dicontohkan oleh musannif, ya, yang tadi yang contoh pertama maritu, ya, dan walajatani indahu. Kemudian juga yang saya bawakan dari contoh Syekh Sasri. Ya, kemudian contoh yang ketiga sebagaimana yang disampaikan Dr. Labib itu perkara air. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini kan hadis Nabi yang artinya sesungguhnya air itu suci dan tidak ternajisi oleh apapun. Nah, para ulama di sini pemahamannya memaknai hadis ini terbagi menjadi dua. Kata ulama Malikiyah, innal ma'a, al-ma' di sini bermakna umum karena kan alif lam, ada alif lam, al-ma'. Maka maksudnya maknanya umum, artinya semua air, baik airnya banyak volumenya atau sedikit. Maka baik air itu banyak maupun sedikit ketika terkena najis, selama belum berubah salah satu sifatnya, itu dihukumi suci. Hadza 'indal Malikiyah. Dan ini makna rajihnya, karena kan al-ma' sebagaimana usul fikih kita pelajari, al-ma' itu maknanya umum. Berarti semua air, baik dia banyak maupun sedikit. Maka Malikiyah mengambil makna yang rajih, makna zahir. Sehingga kalau ada air di bak mandi yang kurang dari 2 kulah terkena najis dan belum berubah salah satu 3 sifatnya, maka tetap dihukumi air yang suci. Tapi kalau Syafi'iyah enggak. Mereka memaknai al-ma' di sini meskipun makna zahirnya adalah air banyak maupun sedikit, tapi ada qarinah, ada dalil yang memalingkan maknanya dari makna zahir kepada makna muawwal. Ya, apa qarinahnya? Kata Syafi'iyah, Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kalau air itu mencapai 2 kulah, maka dia tidak ternajisi. Kan itu kata Nabi. Maka Syafi'iyah mengatakan berarti mafhumnya, kalau air ini kurang dari 2 kulah, maka dia ternajisi bimulaqatin najasah, dengan hanya terkena najis. Baik dia berubah sifatnya, berubah airnya ataupun tidak. Maka maksud innal ma'a,
Al-ma' di situ kata Syafi'iyah maksudnya adalah air yang banyak, bukan air yang sedikit. Ya, berdasarkan qarinah yang ada. Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Dari sini kita tahu kenapa ulama bisa berbeda pendapat terkait air ya ternajisi atau tidak. Aqsamut ta'wil. Kemudian beliau menjelaskan macam-macam takwil. Yang qasimut ta'wilu min haitsu sihhati wal fasad ila thalathati aqsam. Takwil itu dilihat dari sisi apa? Dari sisi dia benar apa rusak, benar apa salah. Nah, itu menjadi 3. Jadi nanti ada i'tibar lain, ada 2 i'tibar. Pertama i'tibarnya min haitsu sihhati wal fasad, dan yang kedua min haitsu zuhuruhu wa khafa'uhu. Pertama, kalau dilihat dari sisi sihhat wal fasad, ada 3 jenis takwil. 1, at-ta'wilus sahih, takwil yang benar. Apa itu takwil yang sahih? Huwa at-ta'wil alladhi yusaru ilaihi bidalilin sahih. Dia adalah takwil yang dijadikan maknanya makna takwil dengan dalil yang sahih. Dari makna zahir atau makna rajih dibawa kepada makna marjuh, tapi dengan dalil yang sahih, dalil yang benar. Minal aqli awin naqli kama qaddamna. Baik dalilnya itu sifatnya akli maupun nakli. Bagaimana tadi yang kita contohkan. Ya, yang kita contohkan. Nah. Kemudian yang kedua, ta'wilun fasid. Takwil yang rusak. Maksudnya bagaimana? Alladzi yusaru ilaihi bima yadhunnuhul muawwal. Bima yadhunnuhu al-muawwil, ya, al-muawwil bi'tiqadihi dalilan wa huwa laysa kadzalik fil waqi' ka ta'wilati ashabil firaqid dhallah. Takwil fasid itu kata beliau dia dibawa kepada makna marjuh dari makna rajih dengan dalil yang dikira sama orang yang mentakwil itu dalilnya benar. Ya, jadi ada orang mentakwil sebuah nas dengan sebuah dalil yang dia kira dalil ini dalil yang benar, dalil yang cocok untuk mentakwil lafaz tadi, padahal tidak. Wa huwa laisa kadzalik fil waqi', padahal nggak cocok. Jadi perkiraannya doang benar, tetapi sejatinya nggak nyambung. Nggak bisa dalil ini dijadikan qarinah untuk mentakwil lafaz zahir tadi. Sebagaimana kata beliau contohnya takwil ashabul firaqid dhallah, ya, kelompok-kelompok sesat. Ya, kelompok-kelompok sesat. Yang ketiga, takwilun batil, al-mardud. Nah, ini lebih syadid lagi. Kalau di sini kata beliau alladzi yusaru ilaihi bima yadhunnuhul muawwil bi'tiqadihi dalilan. Di sini masih adalah, maksudnya masih ada dalil qarinah yang dia kira itu menjadi qarinah yang boleh untuk mentakwil. Tapi karena tidak cocok, kenyataannya itu salah, maka disebut dalil takwil yang fasid. Kalau di sini laisa laha qarinatun aslan. Di sini sama sekali nggak ada qarinah. Dia hanya mentakwil seenak perutnya aja. Takwil sembarangan. Nggak ada qarinah sama sekali. Ya. Ini lebih syadid, ini lebih asyad, lebih buruk dibandingkan yang nomor 2. Wa huwa alladzi yusaru ilaihi bila dalil. Nah, ini sama sekali nggak pakai dalil. Kalau di sini ada dalil, tapi dia salah meletakkan. Ya, dia kira dalilnya benar padahal salah. Kalau di sini enggak pakai dalil sama sekali. Makanya takwil yang batil mardud tertolak. Bal bitahakkum, tapi dengan klaim saja. Dengan tahkum, dengan klaim gitu aja. Kata wilatil mulahidah wal batiniyah
wal mujassimah, ya, wa ghairihim wa huwa kufur. Sebagaimana takwil mulahidah, ya, para mulhid, orang-orang yang suka mengingkari atau ateis, ya, atau batiniyah, ya, Syiah batiniyah. Bahkan kata Syalabib, di antara kelompok mulahidah itu seperti Nusairiyah, ya, dan Mujassimah dan yang lainnya. Seperti liberal. Orang-orang liberal itu suka mentakwil ayat-ayat Allah, menafsirkan ayat-ayat Allah untuk melegitimasi pemikiran sesatnya. Di antaranya kata mereka, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur," kata mereka. Kata Allah kan begitu. Terus mereka bilang, ini dalil bahwasannya orang mukmin itu boleh dia menjadi murtad. Seseorang itu boleh memilih apakah dia mau murtad atau enggak. Karena Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min." Barang siapa yang mau beriman silahkan, yang enggak mau beriman silahkan. Ini kata mereka boleh. Murtad enggak apa-apa karena Allah memberikan kebebasan. Tidak mesti harus di dalam Islam terus. Ini kan takwil fasid, takwil batil ini. Dari mana dia bisa berdalil demikian? Ya, kemudian dengan ayat lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka berdalil dengan ayat ini Al-Baqarah 62, berdalil bahwasanya orang-orang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin selama mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh dan ingat akhirat, maka mereka berhak mendapatkan surganya Allah. Nah, ini kan juga takwil ngawur, ya, takwil yang tidak benar, takwil yang asal-asalan. Jadi mereka juga memakai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, tapi mereka pahami dan mereka tafsirkan seenak perut mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Maka bisa dikatakan ini kufur. Jadi alasan mereka mengkampanyekan bahwa semua agama itu sama di mata Allah dan setiap orang bisa masuk surga meskipun agamanya bukan Islam berdasarkan dalil Al-Baqarah ayat 62 tadi. Ya, maka ini muskilah besar. Ya, muskilah besar. Nah, itu kalau takwil dari sisi dia sihhat wal fasad. Lalu ada takwil dilihat dari sisi min haitsu zuhuruhu wa khafa'uhu. Dilihat dari jauh atau dekat. Ya. Jauh atau dekatnya. Maka ila qismain. Pertama takwilun qarib. Takwilun qarib, takwil yang dekat. Contohnya kata beliau di sini, wa huwa at-ta'wilul ladzi yadhharu ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammul. Dia takwil yang bisa kita lihat maknanya dengan bi adna dalilin. Dengan dalil yang dekat dan ta'ammul. Contohnya firman Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatan. Nah, di sini beliau mentakwilkan kalimat yadahu kinayatan anil karam. Maksudnya adalah yadahu dan kedua tangan Allah itu terbentang atau ya terbuka gitu. Maksudnya adalah ini maknanya kinayah. Kinayah anil karam. Maksudnya Allah itu maha pemberi. Tidak bakhil. Firraddi ala alladzi qalu innallaha bakhil. Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan Allah bakhil. Enggak, Allah itu maha pemurah. Dalilnya apa? Bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah itu terbuka. Jadi maksudnya tangan Allah terbuka itu adalah Allah maha pemberi, maha pemurah. Ada indal Asy'ariyah. Ya, ini menurut Asy'ari lagi. Ya, maka kata Dr. Labib ya di syarah beliau dari kitab ini, alangkah baiknya kalau musannif itu memberikan contoh dari contoh-contoh fikhi, misal fikhi. Ya, ini kembali ke masalah akidah nanti perginya. Ya, antara Asy'ari dengan Atsari. Karena kalau menurut Atsari ini tidak benar. Kalau kata Dr. Labib, di antara bantahannya adalah ini kan kalimatnya yadahu ini bentuknya musanna. Musanna, yadahu. Ya, dua tangan Allah.
Dan musanna dalam bahasa Arab la yadkhuluhu al-majaz. Musanna itu tidak bisa dimasuki majaz, nggak bisa dikasih majaz musanna. Ya, jadi alangkah baiknya musannif ketika memberikan contoh takwil qarib dan takwil ba'id nanti itu kalau bisa contohnya dengan contoh-contoh fikhi. Karena kan tujuan usul fikih adalah untuk menkhidmah fikih, untuk membantu kita dalam memahami fikih kan gitu. Ya. Tapi ya gitu, apa namanya? Karena beliau itu Asy'ari maka beliau ingin memasukkan apa namanya? Memasukkan di dalam buku ini apa yang menguatkan akidah beliau, yakni akidah Asy'ariyah. Nah, kalau dicontohkan contoh fikihnya bagaimana? Ya, contoh fikihnya sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Iyyakum wad-dukhulu 'alan nisa," kata Nabi. Ya, jangan sekali-kali kamu masuk ke rumah perempuan, ke kamar perempuan, ke kamar wanita atau ke rumah wanita. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau hal hamu? Apa itu hamu? Ipar. Saudara suami, ya, ipar. Boleh nggak ipar masuk ke rumah si perempuan? Maka Nabi bersabda, al-hamu al-maut. Hamu itu al-maut, kematian. Ya. Maka ulama berbeda pendapat. Apa maksudnya al-hamu al-maut itu? Sebagian ulama mengatakan berarti boleh nggak perempuan itu si ipar itu masuk ke rumah wanita, ya, yang ada suaminya. Boleh nggak si saudara si suaminya ini, si ipar ini masuk ke rumah perempuan, ke rumah istri kakaknya misalnya. Boleh nggak tanpa ada kakaknya gitu misalnya? Boleh nggak? Nah, berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan nggak boleh. Karena ipar itu ajnabi, orang asing, dan nggak boleh dia masuk dan berduaan berkhalwat dengan wanita istri kakaknya, nggak boleh. Karena dia statusnya ajnabi. Maka ulama mengatakan Nabi menyamakan hamu atau ipar dengan maut itu berarti maksudnya bagaimana? Li'anna syarra qad ya'ti faja'atan minal hamu. Sebagaimana kematian, yang namanya syar, keburukan itu bisa saja terjadi tiba-tiba karena si hamu ini, karena si ipar, sebagaimana kematian bisa datang tiba-tiba. Nah, itu kata ulama. Jadi kesimpulannya si ipar tetap nggak boleh masuk ke kamar istri kakaknya atau ke rumah istri kakaknya ketika kakaknya tidak ada. Tapi ulama lain mengatakan boleh ya dakhul. Kenapa? Karena mereka menafsirkan, mentakwilkan kalimat al-maut di sini. Jadi Nabi menyamakan ipar dengan maut, itu maksudnya ya boleh masuk. Kenapa? Karena kematian bisa memasuki siapa saja, bisa mendatangi siapa saja meskipun dia bersembunyi di tembok yang kukoh sekalipun. Nah, ini kan takwil ba'id. Ya, takwil yang ba'id. Yang lebih tepat, yang namanya ipar itu adalah ajnabi. Tidak ada mahramnya sama sekali. Maka dilarang dia masuk ke rumah perempuan dan yang mana itu sudah menjadi istri kakaknya misalnya. Nah, itu contohnya. Itu contoh fikhinya. Baik. Kemudian takwil ba'id huwa ta'wilul ladzi la yadhhar ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammul. Takwil ba'id itu ya takwil yang jauh banget gitu, yang tidak diketahui maknanya dengan dalil yang dekat. Bal rubbama ankarahu sami'. Bahkan mungkin orang yang mendengar takwil itu langsung menyanggah, nggak benar ini. Ya, nggak benar ini. Li awwali wahlatin li bu'dihi. Jadi pertama dia dengar takwil itu, wah ini nggak mungkin, nggak nyambung. Ini takwil ba'id namanya. Ya, ini takwil ba'id. Naam. Contohnya bagaimana ya takwil ba'id itu? Ya tadi contoh pertama ditakwil sebagai kematian itu bisa masuk ke dalam seseorang bagaimanapun dia berlindung, maka si ipar boleh masuk. Itu kan takwil ba'id. Padahal ipar itu adalah ajnabi. Ya, contoh lain itu
takwil ba'id itu sebagaimana yang lagi viral itu ya, si tokoh liberal itu yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu maksudnya kalimat persatuan. Ya, dan beliau mengatakan maksudnya man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Beliau menafsirkan maksudnya bukan berarti orang yang terakhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah masuk surga, bukan, tapi yang menjaga persatuan katanya. Ya, ini kan takwil ba'id. Para ulama dari dulu nggak ada berbeda pengertian dalam masalah ini. Pokoknya siapa yang meninggal dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dia masuk surga. Apakah nanti diazab dulu atau enggak itu urusan belakang, tapi dia mati sebagai mukmin dan orang mukmin itu berhak mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, dia tafsirkan kalimat tauhid itu sebagai kalimat persatuan. Nah, ini bait ini. Orang yang belajar pasti ketawa dengar ini. Dari mana dia berkesimpulan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu diartikan sebagai kalimat persatuan. Jadi orang yang menjaga persatuan masuk surga. Ini justru dia ini yang ngawur gitu. Ya, justru dia ini yang malah, tapi dia malah mengawurkan pendapat ulama yang telah masyhur dan kita pelajari itu memang maknanya demikian. Yang meninggal dan akhir ucapannya adalah kalimat tauhid masuk surga. Itu pemahaman yang benar, tapi dia malah memahaminya persatuan. Ini termasuk takwil yang ba'id atau mungkin bahkan takwil yang ngawur tadi, takwil yang batil mardud karena tidak ada sandarannya sama sekali. Contoh beliau wadzalika kata'wili qaulihi ta'ala bima'na istaula. Jadi kata mana ini ayatnya? Enggak ada ayatnya. Ya, ayatnya kalau dicetakan lama itu tsummastawa 'alal 'arsy. Ya, tsummastawa 'alal 'arsy. Ya. Allah istiwa di atas 'arsy. Kata beliau, istiwa atau istawa itu ditakwil dengan makna istaula, ini takwil ba'id kata beliau. Takwil yang jauh. Ma'a qaulina bi ta'wili hadhil ayah, meskipun kami mentakwil makna istawa menjadi istaula. Jadi beliau mengakui sendiri mentakwil kalimat istiwa atau istawa menjadi istawa itu istaula itu takwil ba'id. Meskipun Asy'ari sendiri, beliau sendiri mengatakan meskipun kami mentakwilnya demikian. Nah, kan unik nih ya. Unik di sini beliau, hafizahullah taala, wafaqahullah. Beliau mengakui takwil kalimat istawa menjadi istaula itu takwil ba'id. Tetapi Asy'ariyah mentakwilnya demikian. Wa adamu hamliha ala zahiriha, dan enggak boleh dibawa makna istawa itu kepada makna zahirnya. Alasannya kenapa? Ini alasannya. Mimma yatanafa ma'a tanzihillah an sifatil hawadits. Ya, tujuannya baik. Untuk mentanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Itu intinya. Ya, tujuannya baik untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Tapi kalau kata Dr. Labib hafizahullahu taala, kalau beliau bilang ini takwilnya dhaif, maka bisa juga kita katakan takwil kinayah anil karam terhadap kalimat yadahu itu juga dhaif dong. Ya, bisa kita katakan kalau memang beliau bilang ini dhaif, ini takwilun ba'id, maka ahlul hadis, ahlul asar juga mendhaifkan takwil seperti ini karena menurut mereka ya itu kita maknai sebagai makna hakiki, tetapi yang sesuai dengan kemuliaan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tangannya Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Jadi, ala kulli hal kita baca saja. Wala na'ni bil ba'id, dan maksud kami dari kata takwil ba'id itu adalah fasid atau batil. Ya, jadi maksudnya takwil ba'id itu bukan berarti takwil yang fasid atau takwil yang batal, nggak diterima sama sekali. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya, di pembagian sebelumnya. Bal na'ni annahu sahih. Nah, beliau bilang meskipun ba'id,
tapi maknanya bisa kita katakan sahih. Illa annahu ba'id, kecuali beliau itu jauh, ya, sangat jauh takwilnya. La yadhhar bi adna dalilin au ta'ammul, yang tidak bisa kita ketahui dengan dalil yang bi adna dalil, dengan dalil yang paling sedikit, ya, dan ta'ammul. Nah, jadi ini dia takwil atau zahir dan muawwal. Dan kita ambil sedikit di sini pengertian nasikh wal mansukh. Qala al-musannif hafizahullahu taala, an-naskhu huwa bayanu intihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin mutarakhin anhu. Nah, ini ada 3 quyud. Nasakh itu adalah intihau hukmin syar'i. Ini yang pertama. Berakhirnya hukum syar'i bi tariqin syar'i, dengan hukum syar'i yang lain, mutarakhin anhu, yang datang belakangan. Ya, atau pengertian lainnya adalah raf'u khitabin syar'iyyin sabiqin bi khitabin syar'iyyin lahiqin ma'at tarakhi. Ya, mengangkat khitab, mengangkat hukum pada khitab yang lama dengan khitab yang baru, dengan syarat dia datang belakangan. Nggak boleh sama-sama. Nah, kalimat di sini raf'u khitabin syar'iyyin sabiqin, ya, atau intihau hukmin syar'i, berakhirnya hukum syar'i yang sebelumnya, ini mengeluarkan akhraja minhu akhraja minhu raf'ul bara'atil asliyah. Tidak masuk ke dalamnya bara'ah asliyah. Ya, kemudian nanti dijelaskan di sini dengan dalil syar'i yang lain. Jadi yang namanya nasakh itu dalil syar'i diangkat hukumnya dengan dalil syar'i yang lain. Itu nasakh. Dan dalil syar'i yang lain itu datangnya belakangan. Datangnya apa? Belakangan. Kalau datangnya berbarengan, maka tidak bisa disebut sebagai nasakh, tapi disebut sebagai takhsis. Fama la yakunu hukman syar'iyyan. Maka beliau menjelaskan pengertian ini, maka yang bukan hukum syar'i la yusamma raf'u naskhan. Kalau dia itu bukan hukum syar'i, ketika diangkat hukumnya, ketika diangkat dia, maka tidak disebut sebagai nasakh. Kal bara'atil asliyah, sebagai bara'ah asliyah al-ma'rufah bil aql qabla ijabil ahkami bisyari', sebelum ada kewajiban dengan hukum syariat. Fala yu'tabaru raf'uha naskhan li'annaha lam tathbut bisyar'i. Maka enggak disebut kalau dia awalnya itu hukumnya itu ditetapkan oleh bara'ah asliyah, hukum asal, ya, tanpa dalil syar'i, maka ketika ada dalil syar'i yang mengangkat hukum tadi tidak disebut nasakh. Seperti apa? Ya, seperti contohnya dulu para sahabat kan minum khamar. Dan dulu kan khamar boleh. Nah, ada nggak dalil atau ayat di Quran atau sunnah yang menjelaskan, yang mengatakan khamar itu halal? Ada nggak dalilnya? Nasnya, teksnya? Nggak ada. Jadi kenapa para sahabat minum khamar dulu? Karena belum diharamkan. Itu namanya bara'ah asliyah. Jadi hukumnya jadi para sahabat dulu memang minum khamar karena belum diharamkan oleh syariat. Lalu turunlah ayat pengharaman secara mutlak, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, ya ayyuhan nas, apa tuh ayatnya saya lupa depannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya, ini kan ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak. Jadi datang khitab belakangan mengatakan khamar hukumnya menjadi haram. Dulu awalnya boleh, sekarang menjadi haram. Apakah ini namanya nasakh? Enggak. Kenapa? Karena kebolehan khamar itu ditetapkan bukan dengan hukum syariat, tapi ditetapkan sebagai al-bara'atul asliyah, hukum asal mulanya. Begitu juga
sahabat dulu bermuamalah dengan riba. Kenapa mereka bermuamalah dengan riba? Karena dulu riba belum diharamkan. Nggak ada dalil yang mengatakan riba itu boleh, nggak ada. Tapi yang ada riba itu haram. Nah, sahabat melakukan riba, kenapa? Karena riba belum ada yang mengharamkan. Di awal-awal itu belum ada dalil atau nas yang mengharamkan riba. Setelah itu baru Allah haramkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi hukum riba yang awalnya boleh, kemudian diangkat menjadi tidak boleh dengan dalil syar'i, itu tidak nasakh. Karena hukum riba yang tadi dikatakan boleh ditetapkan bukan dengan dalil syar'i, tapi dengan bara'ah asliyah. Contoh dari sini, wadzalika kasiyami Ramadan masalah. Sebagaimana kewajiban puasa Ramadan. Fa inna raf'a adami wujubi shaumihi ats-tsabit bil aqli qabla wujudi syar'i bi wujubi shaumihi la yusamma naskhan. Puasa Ramadan, dulu kan umat Islam nggak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib berpuasa. Kemudian turunlah ayat yang mewajibkan orang untuk berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi dulu orang nggak wajib puasa. Kenapa? Apakah ada ayat hadis yang menunjukkan demikian? Tidak ada. Memang sejak awal tidak ada kewajiban puasa. Kan itu hukum asalnya. Hukum asalnya manusia itu tidak tertuntut apapun. Tidak terkena taklif atau tuntutan apapun. Itu hukum asalnya. Sampai nanti syariat menuntut kita untuk melakukan sebuah ibadah atau sebuah amal. Jadi yang dulu orang nggak wajib puasa, kemudian menjadi wajib puasa, itu tidak disebut nasakh. Karena keadaan yang pertama tidak wajib puasa ini tidak ditetapkan oleh dalil syar'i. Padahal yang namanya nasakh itu adalah mengangkat suatu hukum dari dalil syar'i yang datang duluan dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Itu baru nasakh. Ya, wa kadzalika la budda lin nasikh an yakuna hukman syar'iyyan. Begitu pula kata beliau, yang namanya nasikh atau yang menasakh itu juga dari hukum syar'i. Khitab syar'i mengangkat hukum khitab syar'i. Enggak boleh hukum syar'i, khitab syar'i diangkat hukumnya oleh selain Quran dan sunnah, seperti dengan akal misalnya. Zina haram, kemudian sekarang dikatakan oh zina boleh. Alasannya apa? Yang penting suka sama suka. Nggak bisa. Atau maslahat. Khamar haram. Kemudian dikatakan sekarang boleh. Kenapa? Karena maslahat. Kalau di tempat-tempat dingin orang butuh menghangatkan badan dengan khamar, dengan arak misalnya. Ini nggak bisa. Nggak bisa mengangkat suatu hukum dengan akal atau dengan maslahat. Tapi harus dengan hukum juga. Ya, nggak bisa mengangkat hukum dari khitab syar'i, diangkat hukum tadi dengan yang lain selain hukum syar'i, nggak boleh. Au ghairu dzalika minal umur, dan yang lainnya. Wala budda lin nasikh an yakuna mutaakhiran 'anil mansukh. Nah, ini tadi syarat yang ketiga, qaid yang ketiga, mutarakhin anhu. Yang namanya nasikh atau dalil syar'i yang menghapus hukum dalil syar'i yang sebelumnya itu datangnya dulu belakangan. Kalau dia datangnya berbarengan, fa'in ittasala bihi kal istitsna. Kalau dia datangnya berbarengan atau dalam satu ayat, maka nggak disebut nasakh. Sebagaimana yang kita jelaskan di takhsis muttasil kemarin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ini kan istitsna atau takhsis, bukan yang namanya nasakh. Karena syarat nasakh itu nasikhnya atau dalil syar'i yang menghapus itu datangnya belakangan dari dalil syar'i yang dihapus. Ya. Fa in ittasala bihi kal istitsna wasyart wasifah fala yusamma naskhan bal takhsisan. Nah, ini yang membedakan antara nasakh dengan takhsis. Kalau nasakh itu dia harus dalil syar'inya datang belakangan daripada dalil yang dihapus, dan yang kedua kata Syekh Satri, yang kedua yang namanya taksis itu hanya menghapus sebagian hukum yang ada. Ya, yang kalau taksis itu hanya kata beliau
raf'u ba'dil hukmi tsabit. Dia hanya mengangkat sebagian hukum yang ada pada ayat sebelumnya, pada ayat yang umum. Taksis. Tapi kalau nasakh itu mengangkat semuanya, nggak setengah. Kan kalau taksis kan yang kita pelajari sebagaimana yang dijelaskan, hurrimat alaikumul maitah, al maitah, semua bangkai, karena dia al maitah. Kemudian dikeluarkan dari al maitah itu bangkai yang boleh dikonsumsi hanya dua, yaitu ikan dan belalang. Sisanya tetap haram. Jadi hanya mengeluarkan sebagian hukum, mengangkat sebagian hukum. Tapi kalau nasakh itu semuanya, raf'u jami'il hukum, mengangkat semuanya. Sebagaimana contoh nasakh. Dulu muslimah, seorang wanita yang tertalak, seorang wanita yang ditinggal mati suami itu masa iddahnya setahun. Ya, saya lupa ayatnya. Haula ghaira ikhraj gitu, tidak salah, saya lupa. Dulu sebelum di awal-awal Islam, wanita yang ditinggal mati suami itu masa iddahnya 1 tahun full. Kemudian itu kan dengan ayat. Kemudian datang ayat berikutnya yang turun belakangan, yang Allah katakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Jadi Allah angkat hukum wanita masa iddahnya kalau ditinggal mati suami itu 1 tahun dengan ayat yang datang belakangan menjadi hanya 4 bulan 10 hari saja. Dan contoh yang lain nanti akan kita bahas di pembahasan anwa'un nasakh insyaallah. Ya. Di sini baru kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala wa a'lam. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan sebagaimana biasa masih ada 3 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau yang di dalam Al-Quran itu seperti ejekan pada orang kafir, Ustaz. Misalnya itu wabasyiril kafirina adzabun alim, misalnya, Ustaz. Itu masuk apa itu, Ustaz, dalam kategori yang taksis yang tadi, Ustaz, apa masuk yang mana itu, Ustaz? Yang mana sih, Pak? Yang apa? Itu ada ayat yang seolah-olah memberi kabar gembira, padahal itu penghinaan bagi orang kafir, Ustaz. Wabasyiril kafirina adzabun alim, misalnya, Ustaz. Itu masuk apa itu, Ustaz? Atau juga orang Yahudi mengolok-olok, Ustaz, yadullah maglulah, atau innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ya, kalau yang tadi kata antum wabasyirhum bi'adzabin alim gitu kan. Itu basyir di sini bermakna ihanah, merendahkan gitu. Jadi kan kalau arti letter luck-nya wabasyir itu kan busyra, kabar gembira gitu kan. Tapi Allah menggunakan kalimat wabasyirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab. Nah, kabar gembira kok jadi azab? Ini bentuk ihanah, ya, penghinaan kepada orang-orang kafir. Jadi itu bukan bukan pembahasan di nasakh mansukh. Dan juga itu ya bentuk ihanah, bukan dimaknai sebagai kabar gembira dalam arti sebenarnya. Kalau yang bahasa orang-orang Yahudi itu masuk apa itu, Ustaz? Yang mana? Tadi yang yadullah maglulah atau innallaha faqirun wa nahnu aghniya, itu, Ustaz, yang Allah abadikan dalam Quran itu. Ya, kenapa itu? Kenapa memang? Karena Al-Quran itu kan mengandung kalimat apa, Ustaz, balaghah yang tinggi kan, Ustaz. Ya. Jadi itu termasuk kategori apa itu, Ustaz? Wah, itu anak kurang paham. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi, itu kalau itu apa namanya? Itu artinya kan Yahudi mengatakan Allah itu pelit gitu ya, ya kan? Maksudnya? Seperti mengolok-olok itu, Ustaz. Ah, iya. Terus dibantah sama bal yadahu absutatan. Ya enggak?
Itu berarti ini ayat ini bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau Allah itu tangannya terikat apa tertutup gitu ya. Nggih. Nah, ya. Nah, ini bantahan untuk Yahudi. Bagaimana kata beliau di sini? Innallaha bakhil. Ya, astagfirullah. Nggak mungkin Allah itu bakhil. Bal yadahu mabsutatan. Dan kata beliau, sebagaimana dalam mazhab Asy'ariyah itu kinayatun anil karam. Allah itu maha pemberi, maha pemurah. Nah, Oke, makasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. wa yakum. Baik, sudah jam 4:30. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Insya Allah kita lanjutkan di Jumat depan macam-macam nasakh. Ya, wallahu taala wa a'lam. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah, wa iyyakum. Afwan.